Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jafra Lovers dimanapun berada. Nah, hari ini teman-teman di sore hari ini aku mau sharingnya dua video, tadi tentang starter kit, satu lagi tentang ini nih, gimana sih tips memilih upline atau leader yang akan menjadi partner bisnis saya. Pasti gitu kan teman-teman, kan yang belum join Jafra pasti bingung aku mau pilih yang mana. Semua juga iklannya bagus, dan benar nggak sih dia itu bisa mewujudkan atau membantu mewujudkan apa yang saya harapkan setelah saya join Jafra ini, gitu kan pastinya. Nah, hari ini aku mau sharing nih ke teman-teman semua, siapa tahu teman-teman ini membantu teman-teman untuk bisa memilih upline dan leader yang tepat pastinya. Kenapa harus tepat? Karena banyak sekali nih ya, saya juga sering mendapatkan chat-chat yang bikin sedih. Kenapa? Misalnya, Teteh boleh bantu aku nggak, upline aku sekarang cuek, Teteh aku tuh bener-bener ingin berubah hidup dari Jafra, tapi upline aku tuh ngeblok aku, tapi aku nggak pernah dibalas WA-nya, tapi upline aku entah kemana, tapi upline aku tuh susah dihubungi. Itu banyak terjadi banget, parah gitu kan. Nah, aku kadang suka sedih gitu loh, karena kasihan ya orang-orang udah berharap sesuatu gitu ketika join Jafra, tetapi join kepada yang tidak tepat, sehingga kurang bertanggung jawab gitu kan si upline-nya. Nah, teman-teman semua, apa sih yang membuat teman-teman itu bingung? Itu mudah-mudahan saya bantu untuk clearkan. Dan kadang-kadang teman-teman, maaf ya, kadang-kadang teman-teman kalau WA saya nih, Tevika boleh dibantu nggak, saya itu upline-nya begini-begini, saya tuh nggak bisa bantu full. Pertama, saya pun punya target sendiri bersama tim saya, punya pekerjaan sendiri dengan tim saya, sudah sibuk dengan membangun ataupun membantu tim saya. Lalu saya itu, teman-teman semua, juga maaf, ada kode etik yang tidak boleh menghijack jaringan orang lain. Saya takut banget, saya nggak mau sampai terjadi masalah seolah-olah nanti ada salah paham kalau saya mengcoaching teman-teman yang beda jaringan. Jadi makanya saya itu membuat video-video YouTube, membuat status-status untuk menyemangati agar bisa dibaca ataupun dilihat videonya oleh semua orang. Jadi tidak harus WA saya, tidak harus di coaching intensif sama saya gitu. Jadi teman-teman bisa melihat video saya dan mengikuti sosial media saya. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya memilih upline leader, kan kita harus kepo dulu nih. Fungsinya sosial media itu kita bisa kepo atau kita bisa tahu ke orang lain secara lebih dekat meskipun belum pernah ketemu gitu loh. Jangan memilih upline atau leader, aduh dia saudara aku, dia itu teman aku, dia itu adalah kenalan aku yang jauh lebih lama gitu. Jangan memilih upline ataupun leader dengan hanya alasan seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia deket tapi dia tidak bisa membimbing aku, kalau dia deket tapi ternyata dia nyuekin aku, ataupun misalkan meskipun deket tapi dia ternyata tidak membantu aku, buat apa teman-teman itu join Jafra? Kan sayang ya, teman-teman nggak ngerti produknya, nggak ngerti bisnisnya seperti apa, tidak memenuhi apa yang teman-teman harapkan. Nih, salah satunya adalah satu tips nih yang teman-teman harus cari. Gimana caranya memilih konsultan Jafra? Pertama adalah jangan mencari upline atau leader yang jualannya bermacam-macam. Artinya serba, tokonya serba ada. Tidak hanya fokus kepada Jafra. Artinya dia tidak fokus terhadap bisnis ini. Pastinya juga dia akan suatu saat nanti meninggalkan bisnis ini. Dia tidak akan paham akan bisnis ini. Karena kalau orang yang udah benar-benar paham akan bisnis ini, tidak akan mungkin dia mau bercabang, mempertaruhkan brandingnya dia untuk memilih bisnis lain atau beriklan produk lain. Kalau misalnya orangnya toko serba ada ataupun berjualannya banyak, pasti dia akan bercabang juga pikirannya, lalu dia juga akan menjadi orang yang paling sibuk sedunia, bungkus paket sana sini, padahal tidak difokuskan satu barang yang ingin dia mengerti atau satu bisnis yang dia mengerti. Ya pastinya dia juga tidak akan fokus terhadap bisnis ini gitu loh. Jadi jangan sampai ya teman-teman pilih upline atau leader yang
kondisinya adalah toko serba ada, jualannya banyak. Kenapa? Karena ya itu yang tadi aku bilang, berarti dia tidak fokus terhadap bisnis ini, kerjaannya banyak gitu kan. Bukan berarti dia hebat loh, kalau menurut aku kalau hebat berarti udah fokus terhadap satu bisnis, jadi dia tuh expert di bidangnya gitu, expert di bidangnya. Kalau dia itu bermacam-macam berarti dia nggak expert di bidang dia gitu. Jadi teman-teman masa sih mau join ke offline atau leader yang seperti itu? Jangan ya. Lalu yang kedua adalah teman-teman, jangan pilih konsultan yang jarang datang ke event Jafra atau ke event leadernya. Aduh, taunya dari mana teh kalau dia itu jarang datang ke event Jafra ataupun event leadernya gitu. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari uploadan sosial medianya dia gitu loh. Dia ada nggak foto dengan leader, dengan upline, ataupun dia itu sering upgrade ilmunya dia nggak. Kalau dia nggak sering upgrade, nggak sering datang ke event Jafra, ya otomatis pengetahuannya dia juga minim dong. Nah, gimana caranya dia mau membimbing teman-teman kalau pengetahuannya dia juga minim? Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Karena apa? Karena kalau pengetahuannya minim, gimana caranya dia gimana caranya dia itu bisa membantu kita mewujudkan mimpi kita. Nah, terus kalau misalkan mencari upline atau leader yang tidak pengetahuannya minim, gimana dong nasib mukanya teman-teman, gimana nasib karirnya teman-teman gitu, karena pengetahuannya minim. Lalu minimal si upline ataupun leader ini dia itu harus ada training online. Kalaupun posisinya jauh dengan leadernya, itu harus bisa ada training online dengan leadernya. Artinya dia pun harus upload ke sosial media, minimal dia sudah mengikuti training gitu loh. Karena kan kalau leader yang benar pasti selalu mengadakan training online. Nah, kalau dia mengikuti training online, otomatis ilmu dia ke-upgrade juga kan. Karena kan nggak semua daerah bisa dikunjungi oleh leader dan manajemen Jafra. Jadi minimal dia itu bisa mengikuti training online. Nah, teman-teman semua, apalagi nih kalau misalnya leadernya itu sering mengadakan meeting, leadernya itu sering menemui downline, leadernya itu sering berusaha untuk membuat komunikasi yang baik dengan downline-nya, sering membuat acara, ya itu pasti adalah leader yang akan bisa menjadi panutan teman-teman. Jadi itu akan terlihat dari postingan sosial medianya dia. Kalau postingan sosial medianya dia itu jarang mengadakan event atau dianya sering jarang datang ke event, ya teman-teman harus mulai mempertanyakan, benar nggak sih dia itu seseorang yang fokus serius membimbing saya, fokus serius di bisnis ini. Dan satu lagi, harus berkomunikasi baik dengan upline atau leadernya. Gimana caranya tahu? Ya lihat aja deh uploadan sosial medianya dia. Kalau dia itu banyak berkomunikasi dengan upline atau leadernya, dengan downline-nya juga dia baik, ya otomatis dia itu adalah menjadi sosok leader ataupun upline yang baik, yang nanti tuh bisa menjadi panutan teman-teman. Jadi teman-teman juga nanti bertanya itu nggak akan sungkan atau segan, sehingga percayalah orang tersebut akan bisa membimbing teman-teman kalau dia sering ikut training online leadernya, sering ikut event Jafra, sering ikut event leadernya, dan itu di-upload sosial media biar semua orang tahu kalau dia itu mengikuti itu semua, sehingga ilmunya ter-upgrade lah sudah gitu kan. Lalu apalagi sih teman-teman semua? Jangan pilih konsultan yang jarang iklan. Misalnya iklannya itu 5 hari yang lalu, 10 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Percayalah, jangan pernah join ke orang tersebut. Artinya dia pun tidak fokus akan bisnis ini. Gimana? Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia bisa nggak iklan ya? Berarti dia itu nggak online. Nanti kalau teman-teman butuh, tahu-tahu dia nggak online, tahu-tahu dia itu sibuk, tahu-tahu dia itu punya yang lain-lain, ataupun dia itu gimana ya, saya nggak tahu. Cuman kalau upline yang benar, leader yang benar, yang fokus, itu pasti akan iklan tiap hari seperti yang saya lakukan ya. Sesibuk apapun akan menyempatkan diri untuk iklan, untuk memperlihatkan kalau saya itu adalah seseorang yang bisa dipercaya gitu loh. Nah itu, jadi kalau misalkan ada orang nih mau join ke orang, aduh kok iklannya 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, ya otomatis berarti dia itu nggak fokus akan bisnisnya. Karena kok bisa 4 hari dan 3 hari itu nggak ada aktivitas sama sekali gitu kan. Karena mau banyak iklan, mau banyak orang percaya, ya kita juga harus banyak aktivitas. Kalau banyak aktivitasnya di Jafra, otomatis orang tersebut adalah orang-orang yang bisa dipercaya sebagai upline atau leader kamu gitu. Lalu nomor 4 adalah jangan beli Jafra sama orang yang mendiskon harga Jafra
dari harga katalog. Nah loh, bukannya untung tuh dapetin harga yang lebih murah gitu kan. Nah teman-teman sebenarnya bisa dilihat, teman-teman kan ini adalah aset jangka panjang, dan bisnis teman-teman adalah bisa menentukan masa depannya teman-teman. Kalau dianya sendiri melanggar kode etik, artinya mendiskon produk, itu adalah orang-orang yang melanggar kode etik. Kalau hal kecil aja sama dia dilanggar, berarti dia adalah tipe orang yang kurang bertanggung jawab. Artinya teman-teman hati-hati kalau join orang tersebut, bisa-bisa teman-teman juga ditinggalkan gitu, karena dia sendiri adalah sosok yang kurang bertanggung jawab. Nah, jangan join Jafra atau beli produk Jafra sama orang-orang yang jualan di marketplace seperti Lazada, Shopee, karena Jafra itu direct selling tidak mungkin ada di marketplace seperti tersebut. Kalau ada, berarti teman-teman jangan beli tempat tersebut. Berarti orangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu orangnya siapa, produknya bener apa enggak gitu kan. Dan dia itu berarti sosok orang yang memang melanggar kode etik. Kalau orang udah melanggar kode etik, ya berarti dia adalah sosok yang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman semua jangan sampai join Jafra, beli Jafra ke orang yang mendiskon ataupun yang jualan di marketplace. Kenapa? Ya itulah, orangnya tidak bertanggung jawab, kode etik aja dia langgar. Berarti suatu saat nanti teman-teman pun bisa ditinggalkan karena dia adalah sosok yang tidak bertanggung jawab. Lalu gimana dong nasib muka kamu, nasib masa depan kamu yang kamu harapkan akan merubah masa depan? Karena kan banyak nih orang yang aku gagal nih di Jafranya, aku kayaknya susah. Ya mungkin teman-teman salah yang ngebimbing kali, salah join kali. Nah gitulah. Lalu teman-teman jangan memilih konsultan Jafra yang statusnya suka marah-marah. Statusnya itu suka emosian. Statusnya itu kurang bahagia, curhat-curhat tentang pribadi gitu loh. Kenapa? Karena kan memperlihatkan kalau kehidupannya dia sendiri tidak bisa dikondisikan dengan baik gitu loh. Berarti takutnya nih teman-teman mau curhat, dibikin status deh kalau teman-teman itu adalah orang bawel gitu kan. Jadi jangan pernah join sama orang yang sering berstatus alay gitu loh. Kenapa? Karena ya ngeri aja gitu ya, kita bawel tahu-tahu nanti dibikin status kita baper akhirnya meninggalkan gitu kan ya. Jadi jangan join lah sama orang-orang yang baper gitu ya, yang apa-apa diupdate, apa-apa dibikin status gitu kan, kehidupan pribadinya pun dibikin status. Jadi joinlah sama orang yang tepat gitu loh. Nah, kalau misalkan kehidupannya aja udah rumit gitu loh, gimana dia itu mau membantu membahagiakan hidup kita? Ya minimal dengan muka kita kinclong ataupun kehidupan kita yang berubah dari join bisnis ini. Nah, teman-teman, itu sekian tips dari saya, semoga membantu teman-teman semua. Jadi jangan pilih upline leader itu hanya karena dia tetangga, sahabat, teman, kerabat. Kenapa? Karena belum tentu mereka bisa menjamin masa depan kita, kekinclongan muka kita. Karena mungkin mereka juga kalau baru coba-coba, ya gimana kita gitu loh. Jadi bisnis itu joinlah kepada orang yang tepat, yang bisa membimbing teman-teman ke arah yang lebih baik lagi, baik dari segi mukanya ataupun dari segi karirnya, sesuai dengan harapan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sharing hari ini itu bermanfaat ya teman-teman semua, bisa membantu teman-teman semua menjadi seseorang yang berhasil di bisnis ini. Sekian dari saya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fight by the top, salam 5000.